Aku dapat motivasi dari orang tua. Wes tole. Awakmu mergawe. Ora usah wedi karo ayang-ayang. Kalau kita kerja gak usah takut sama bayangan. Ajane duit tetep balik duit. Menurut saya itu kesimpulannya ada tiga orang yang ingin sukses. Sukses. Satu, doa orang tua. Yang kedua, sodako. Banyak sodako. Ini dalam spiritualnya. Iya. Yang ketiga, kegigihan, keistiqomahan dalam bekerja. Alright, selamat datang kembali bersama saya Arifin Tanruan dari Ingin Menjadi. Dan kali ini saya bersama teman-teman yang sangat luar biasa. Kita hari ini akan bernostalgia sedikit ya. Kita kenal kurang lebih berapa tahun yang lalu ya guys ya? Sejak 2008. 2000. Sekarang 2022. 14 tahun. Udah 14 tahun. 14 tahun. Oke, dan tentunya banyak perjalanan yang sudah dilalui ya. Banyak yang sudah mulai merintis usaha dan banyak juga yang sudah melewati kisah patah hatinya. Coba itu guys. Oke, masalah pribadi rasa. Pengalaman dulu. Oke, jadi sebelum kita mulai kita ucapkan selamat dulu ya untuk teman kita yang satu ini. Jadi mereka sudah menjadi sesuatu gitu sekarang. Sudah melepas lajangnya. Sudah melepas lajangnya yang di sini punya. Kalau ini sudah pasti ya. Lajangnya pasti ya. Kamu sama. Sama lah. Jadi ini teman saya yang di sini sudah mulai ngebangun pabriknya untuk perusahaan tahu ya. Baru mau ekspansi di beberapa daerah. Nah, semoga terus berlanjut. Dan yang ini baru mulai ngebangun sebuah lembaga pendidikan juga. Kita doakan juga bareng-bareng semoga tetap berlanjut. Nah, dan sebelumnya saya sedih sudah berapa kali ini di channel ini? Oh iya. Udah berkali-kali. Mas gak asing lah ya. Episode pertama. Dan yang paling spesial kita hari ini kedatangan tamu dan baru tahun ini dia di wisuda pasca sarjana menjadi program master ya. Dari magister jadi magister dan bukan hanya itu dia juga memiliki beberapa unit usaha yang usahanya ada di mana-mana. Oke, jadi selama perjalanan berapa tahun? 12 tahun kurang lebih ya? 14 tahun. 2008. Ya, 14 tahun, guys. Gimana? Berat enggak? Selama 14 tahun kita udah beda semuanya. Oh iya. Namanya kita pisah usaha. semua. Gak ada yang ngomong, gak ada yang enak namanya usaha. Makanya dilambangkan oleh sebuah keringat yang kecut. Jadi usaha gak ada sing manis. Enggak ada. Kabeh kecut. Set. Nah, aku tertarik sama ini loh. Kita kan masih main-main ya. Main-main. Kita masih lajang semua kan ya. Kan dia kecuali dia ini namanya siapa lupa saya. Kan Kok nggak dikenalin sama iya dong. Ini namanya Abdullah Fakih Asrofi. bukan dulu siapa? Asadullah. Asadullah. Tapi punya panggilan khusus kan. Ada yang Dul, ada yang enggak. Apa namanya? Enggak. Kalau panggilan orang tua, Pak. Dul. Enggak kok kalau Dul. Jangan semangat turun. Lebih dia pindahnya stek tuh dong. Khas ya. Jadi gimana tuh pas waktu mulai kayaknya ada dalam ya. Wes mulai mau awal-awal langsung ngomong kecut-kecut dengan usaha gitu. Jadi ya usaha itu gak ada sing enak, malah dilambangkan oleh sebuah keringat yang sangat
kecut jajarannya apa keringat kan nggak ada yang enak. Tapi bentar, aku langsung penasaran itu. Kok tiba-tiba yang namanya ada yang kecut, nah, nggak enak gitu. Itu mulai dari dasar dari mana itu? Ya, dari nol semua Dari saya nol. itu dari Dari nol. nol. Nggak ada yang langsung atas. Kok tuh sampai nggak ada. ngatai kecut banget? Berarti secara nggak langsung emang istilahnya Keras, wong keras. iki wes col-colan, los-losan lah. Cara ono encen dari bawah banget. Ya. Dari sebuah bawah itu dari pertama keluar dari pesantren dulu ya. Mamang Mama. Ki aku dodolan ono sing tuku apa ora. Sebuah kisah saya itu. Terus apa iso yo payu daganganku. Aku dapat Yakin. motivasi dari orang tua. Wes tole. Nah, awakmu mergawe ora usah wedi karo ayang-ayang. Bos. Nggak, maksudnya ayang-ayang itu apa? Mama. Ayang-ayang, bayangan. Oh, bayangan. Kalau kita kerja gak usah takut sama bayangan. Ajane duit tetep balik duit. Gak usah khawatir. Tak Yakin apa-apa. penting ya. Yakin. Intinya mau yakin. Tapi ngene, itu enak koncoku iki. Koncoku sebelah iki, dia yakin seneng karo areke, tapi areke gak seneng karo. Coba Sebelah kiri itu sebelah kiri. Wes yakin kok. Aku seneng areke, tapi areke gak seneng ya apa ngene. Akhirnya beda keyakinan. Akhirnya beda keyakinan kok. Bisa sambung ora iki. Ya sabar. Tapi sampean pernah nggak kayak itu? Merasakan kayak itu beda keyakinan? Beda pernah. Pernah? Namanya orang pasti pernah. Pernah ya? Pernah. Jadi sampean suka sama orang lain dan ternyata endingnya beda keyakinan juga. Sudah lama tapi. Soalnya kalau aku lihat Pokoknya sih sampean ditanam kan, mau intinya yakin. kalau usaha ya, usaha tuh untuk mendapatkan seseorang. Oh, juga. Jurusanmu loh. Soalnya ono loro, loro makane. Ya, so lanjut. Ya. Intinya Jadi usaha. jangan takut sama bayanganmu sendiri Ah. gitu ya. Pokoknya mergawe tanaman yakin nek aku ki bakal dodolan iki entek kok. Wis entek, wis yakin. Pirapnya kudu entek usaha. Tapi kan namanya usaha ada naik. Pasti gue, Turunnya. ini kali gue. Makanya bilangnya kecut memang, gak Iya, lain kecut. Gak ono keringet sing mangi iku. Kecuali kita sudah melampaui semuanya, sudah nyampe ujung, terus baru enak Nah, layak-layak. baru keringetnya harum ya. Tapi yo usaha yo mesti enak itu aneh. Gak berusaha toh, makanya kan perjuangan dan doa boleh. Wah, iki Roma Irama lovers. Iya lah. ya. Gak enak. Lagu Roma Irama yang paling kamu sukai apa? Yo, gak lah. Kabeh rumah aku suka. Semua hampir semua aku apa? Itu udah beda generasi loh tuh. Mm-mm. Oh, mau ambil Roma ya. Iya. Makanya dari itu kan kalau ditanya kamu sukanya lagu apa? Mesti dangdut. Oke. Saya lebih suka dangdut. Kenapa? Karena itu asli Indonesia. Oke. Dandut koplo. Iya. Cintailah pulau-pulau. Cintailah produk Indonesia. Oke. Iya lah. Hal yang paling pernah kamu rasakan terberat ketika mengembangkan usahamu itu apa itu jatuh bangun yang paling kamu rasakan apa tuh? Banyak sih. Dari memikat pelanggan, terus ketika produk kita mengalami kekurangan, contoh biasanya kok enak, kadang kok gak enak, ini kan yuk menjadi resiko cemooh pelanggan. Mana kok gak pas biasanya sering, tapi tetap sabar. Alah mbak, oke regane muda, mestilah kono bakal apa? Ngerteni. Contoh seperti sekarang minyak goreng kan tahu sendiri seperti apa. Itu kan sangat mahal. Kalau dipikir-pikir kan hampir separuh sendiri dari Harga separuh. jadi bagaimana kita mendapatkan keuntungan? Mensiasati ya. Kalau kita jual harganya langsung dinaikkan, nggak mungkin. Soalnya harga biasanya segitu. Paham nggak? Paham nggak? Kalau kita kurangi produknya, misal
kurangi, kalau kita buat roti kurangi Kuantitasnya. gulanya dikurangi juga nggak mungkin. ukuran. Jadi merubah rasa. Merubah rasa juga nggak mungkin. Merubah Jadi bagaimana kan kurangi. ya kita kurangi porsinya. Ukurannya tuh ya. Jadi mau nggak mau ya harus segitu. Kalau misal dia deal, Mbak, sampean apa terus ngono regane tak mbak tapi barangnya tak kayak sing untuk gede. Ini kan mesti ada tawar menawar. Jadi sesama penjual dan pembeli itu harus deal. Secara syariat, secara apa aja harus pokoknya. Oh, jadi yang bikin berkah itu ya itu juga ya. Sampai sekarang itu melampaui batas istilahnya kan kayak gitu kan. Jadi ya deal sesuai syariah juga dan didoakan juga kayak gitu. Ada juga yang sangat berat. Itu ngono apa? Hal yang sering dialami oleh para pedagang. Utang. Apa? Sukses itu nggak jauh dari utang. Iya. Orang kaya-kaya utang Tapi ini kan bang. Kayak iki sampean sing ngebon apa pelanggan ngebon apa? Sehari mau dapat uang kasarannya 100.000 lah jelek-jeleknya ya. Kalau orang desa dibawa orang tiga itu misal udah 10 ribuan ini 30 itu ngurang jadi 70 kepotong bensin, kepotong biaya kebutuhan, kepotong keneng kita cuma bisa berapa? Jadi kudu apa kalkulasi peruangan itu harus pintar. Gak kor bendino mergo kita perane koyone. Tapi pada akhirnya tuh aku penasaran. Pada akhirnya ya kuwi tetap anak jalane ngene. Tetap berusaha ya. Enggak, hari ini kan sudah mulai ini nih, sudah mulai aman gitu. Perjalanan udah mulai aman. Ya Allah. Itu menemukan, kalau kamu melihatnya menemukan titik bisa sampai di nyamannya itu harus kayak gimana? Sabar doa. Dan telaten tetap melakukan itu gitu. Saya tuh lebih ke utama ke orang tua. Dul, kayak ini aku takokin. Kalau dulu kan aku melihat sampean iki. Ya mungkin kalau masa ilmu cara mata pelajaran niki lebih ke ilmu agama sampean bagus timbang aku ya. Jadi secara nggak langsung tentang MTK kurang lah toh. Tapi sekarang kan lebih dia lah ya. Saya kan jadi hitung-hitungan kayak ini kok bisa sampean atau ada yang menghitung lagi. Mesti bagian hitung-hitungan wis ono maneh apa? Emang sampean sendiri. Emang dari kebiasaan. Kebiasaan. Berarti Kebiasaan. Nah, sekarang sudah canggih. Kalkulator ada. Apa ada? Apa sing angel? Tadi nggak perlu belajar matematika ya? Nggak usah. Langsung praktek nggak teori ya? Nggak perlu belajar matematika, nggak usah belajar matematika karena sudah ada kalkulator. Cocok. Ya. Menurut saya itu kesimpulannya ada tiga orang yang ingin sukses, usaha sukses. Satu, doa orang tua. Yang kedua, sodako, banyak sodako. Ini dalam spiritualnya. Iya. Yang ketiga, kegigihan, keistiqomahan dalam bekerja. Itu menurut saya itu. Orang yang ingin usahanya sukses harus memegang 3 prinsip. Prinsip yang saya pegang itu. Sampai itu pistolnya gede itu satu. Alhamdulillah ya. Sepintar apapun, sebanyak apapun uang kita, kalau nggak suka sama orang tua nggak akan berkah. Nggak akan berkah. Ibaratnya wong tua itu bayang sing gawe turu itu bayang gak pada tempatnya rangarah metulongane bawahe iku lho. Ana wong tua digledakno ngene kok metulongane. Oh, ngono ya. Paham enggak? Kuwi sing tak angen-angen. Kok wong tua wis mapan penak, dek mesti urip kene penak. Percaya gak percaya rasane dhewe. Siap. Termotivasi nggak kamu? Kesinggung nggak kamu? Selalu orang tua gitu, manjer ya. Tapi ndek wis nglakoni kon. Iya, nglakoni. Cuma aku gak ngerti ya. Ganti ketok. Tapi suatu saat bakalan ketok. Aku tertarik sama itu loh.
itu tuh menyadari ada 3 hal kunci yang kamu pegang hari ini itu tentunya dengan mungkin hasil dari sebuah pengalaman dan pemikiranmu sendiri gitu loh. Dan itu trial and error, kamu pasti melakukan sesuatu, oh ternyata menemukan pola-polanya gitu. Itu yang pengalaman apa yang membawamu sampai kesimpulan itu? Oh iya, banyak teman saya yang cerita apa ya, kegagalan dalam bisnisnya itu soalnya apa, nggak terbuka sama orang tuanya. Kebanyakan orang gagal itu ketika Nggak dia restu orang diuji, tua. ku gak diterima, langsung mengeluh, alah wis ora dodolan lah, padahal aku cuma diuji sedih lu, Jadi sudah putus asa dulu. wis putus asa. Kegiatan ya. Sering aku yang ngono. Tapi pernah ya kan? Putus asa juga pernah. Sering ngono ya. Tapi itu di samping itu ada orang tua, mesti di samping di dekat kita, entah itu orang tua, entah itu teman kita, mesti ada support. Wis to mlaku wae, kok lak penak. Benar. Manut aku. Tapi kalau kamu sendiri dapat support Rugi. dari orang tua juga ya? Enggak, soalnya aku denger gini tuh. Kalau ya aku ya nggak tahu, ini sekaligus klarifikasi ya, mungkin ada aku dapat informasi cuman ini masih kabur gitu. Kalau orang tua pengen kamu jadi pengajar gitu loh, ya kan? Tenaga pendidik. Tapi kamu suka sama jualan. Karena aku ketika ngelihat media sosialnya dia itu apa aja dijual, jual harga diri. Enggak, emang dia suka banget sama jualan gitu. Iya. Bahkan sampai si ini aku dengar cerita kan kemarin dia butuh meja kan. Iya. Ditawari sama dia ini orang. Semuanya bisa jadikannya. Ya mungkin maksudnya tapi Aja nih duit tetap balik duit. tidak semua orang itu punya kayak gitu. Orang tua saya itu gini, sampean usaha pokoke sementing aja lali karo ngajar. Ilmune diamal nih ke pondoke ke sekolah. Sama tak sport usaha. Pokoknya yang penting ngajar. Itu intinya. Yang penting ngajar. Nah itu ilmu kan katanya ada 2 yang perlu diamalkan. Ilmu kan ada 2 kalau menurut kita kan, di dunia dunia itu. Iya. Ya, dunia lan akhirat. Ini sing perlu diajarkan yang mana? Ya dua-duanya. 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 Aku gak duwe siji. Saya akhirat hilang. Apa nih ngono? Saya tetap enak oh. Data itu akhirat loh. Alibata. Kalau gini, Ilmu Nyai saya Jamal Jombang itu pernah tahu gini. Aku itu seneng nek santriku itu ngajar TPA daripada dosen. Soalnya apa? Ngajar TPA itu bismillah. Sama niku nek apa muridnya iku apa mengucapkan kan oleh pahala. Mendidik anak sejak dini itu. Jadi lebih senang ya saya itu mengajar ke TPA. Padahal kan kalau dipandang kan daripada TPA sama dosen kan jauh lah, lebih gengsi ya. Pengen dosen, tapi mendidiknya seperti itu. Masuk akal itu. Jangan sampai apa ya mengajar gengsinya. Yang paling penting memang kita mengajarkan. Mengajar. Kan ada kata Nabi atau kata sahabat itu, ajarkanlah walaupun satu ayat itu kan. Lupa saya bahasa Arabnya gimana Gus? Bahasa Arabnya unino apa ya? al ilmu ketutupan sih. Kan sudah pengamal ilmunya. Bahasa Inggris, ini juga Inggris. Alhamdulillah. Ilmunya itu loh mengalir terus kalau dipakai. selama ilmu kita masih dipergunakan ya wes ganjarannya terus mengalir. Ganjarannya ngalir terus. Podo ae wis sedekah. Sedekah itu banyak teman saya itu yang usahanya sudah sukses tapi lupa sedekahnya, lupa memberi sesama. Akhirnya apa? Sampean ini keistiqomahannya apa untuk bersedekah? Apa? Sampean. Ya terutama. Soalnya ntar dulu ya, kalau mungkin beberapa orang yang di sekitar saya kayak itu mungkin ada yang memberi nasi setiap Jumat pada orang-orang kurang Ya banyak caranya loh sedekah. Kayak saya sedekah hari ini. Nggak harus, maksudnya nggak harus di apa ya? Ya kadang kan ya ada saya dipublikasikan kan supaya makan Yang motif. Crazy Rich ya. Tapi lihat ya. Aku soalnya ngelihat itu tuh ya, nggak tahu memang ada beberapa yang
empati gitu Iya. sama Crazy Rich yang ketangkep gitu. Tapi kalian tahu nggak sih tujuan mereka bagi-bagiin itu tujuannya untuk apa? Biar mereka semakin viral. Iya, itu dong. Bukan memang bener-bener ngebagiin duit gitu. Karena Padahal duitnya dari Besok, jadi di Bali itu ada sesuatu lagi. ya orientasinya masih dunia lagi kan. Sunan Kalijaga sering aja gak ya? Kasih Nuri kan Sunan Kalijaga kan Oh iya, Sunan jadi apa? Kalijaga. Wih, anaknya apa? Bupati. Ronggolawe, Bupati Oh, iya. Ronggolawe. Jadi tukang apa? Palak. Dari Malak, ketika Malak itu ketika sudah itu apa? Mendapatkan uang dibagikan ke fakir miskin. Jadi hal yang terbaik belum tentu buruk. Tapi tetap caranya salah. Oh, tentu caranya salah ya. Ya, tapi kan emang aku melihatnya kalau dari Crazy Rich sekarang sama kisahnya Sunan Kalijogo mungkin Ya, beda mungkin jauh. aku karena emang dulu dari dalam hatinya sendiri Sunan Kalijogo emang bersih dan dia benar-benar niatnya untuk membantu, karena waktu itu aku melihat pernah ngebacanya kan banyak ketimpangan di situ ya. Banyak masyarakat yang tidak terkorupsi ya, dan banyak juga orang kaya pada zamannya Sunan Kalijogo itu tidak bersedekah. Makanya dicuri sama siapa namanya Sunan Kalijogo dan dibagikan kepada yang berhak mendapatkan itu. Kalau sekarang enggak, mereka membuat konten untuk bagi-bagi biar makin ramai. Iya. Kayak Kan akhirnya banyak yang tertarik. Nah, orientasinya kan bukan bener-bener ngebantu gitu loh, tapi orientasinya itu apa? Ya, bener, terkenal. Pribadi. Biar dapat AdSense. AdSense. Semoga channel ini bisa. Aku sering kira vlog ya. Aku sering kira vlog ya. Nanti kirim rekening kalian semua. Ya bener, jangan lupa sedekah ya guys ya. Itu penting banget ya. Itu banyak manfaatnya. Padahal kalau di logika itu kan kalau sedekah kan uang kita tapi kurang ya. Tapi setidaknya kan pasti ada imbal baliknya 10 kali lipat, 100 kali lipat. Pokoknya itulah Istiqomah pisan ya. istiqomah. Ora iso istiqomah ya apa? Sedekah paling sulit itu apa? Sedekah ketika kita tidak punya uang. Itu paling sulit itu. Tapi nek tidak punya uang kan biasa, nggak duit akeh. Berarti nek saiki sampean mumpung duwe duit ya langsung gas ke tenan. Gas dul. Gak, aku kalau ada iki lumayan gini, sampean ndek mau loh. Aku tertarik. Soalnya aku nggak pernah ketemu sampean juga lama kan. Pernah kemarin 2 tahun yang lalu cuma nggak ngobrol kayak gitu. Tadi sempat dengar aku sampean juga kuliah juga. Terus antara pilihan juga kayak gitu. Tapi sebenarnya ada niatan kuliah nggak sampean? Nggak ada. Tapi kuliah ya pas itu. Selesai. Nggak bisa. Ya laki-laki ya harus merelakan antara kerjaan dengan kuliah. Kalau jika niatnya cuma kerja ya wes. Saya berpikir tuh gini, wah kok sarjana nomah nganggur tapi ya gak menghasilkan uang. Nah, mergawe kan tetap menghasilkan uang. Pemikiran orang tua seperti itu. Terus sampean kan Kuliah pun saya nggak dibiayai. kuliah gede Dia sendiri. Cuma gini sampean aku heran karo sampean. Ada niatan kuliah enggak jarene. Gak, sumpah Enggak. gak. Aku Tapi nakal. bahkan sampean kuliah dengan biaya sendiri. Nah, itu pasti kan ada sesuatu ya. Pertanyaan. Ada pertanyaan. Nah, ditanya enggak kuliah enggak. Kalau mungkin ya, kalau aku dulu enggak kuliah, enggak pengen kuliah. Cuma saudara-saudaraku kuliah dan disuruh dan dibiayai sama orang tua. Terus mau enggak mau aku ngikutin kan karena biaya juga dari sono kan. dorongan orang tua juga. Saudara orang tua. Sampean enggak niat niat, dan tapi biaya sendiri. Nah, aku gak bayar kalau mau ujian. Iya, gak mau ujian berarti kudu hendek Nah, terus balik dia mah kembali lagi tadi. Ngapa harus kuliah? Dan apa? Awakmu ae gak dunia. Mengejar Atau apa mungkin mengejar apa? ada itu. Alhamdulillah. Ada something. Enggak apa-apa. Ya kalau berkenan loh ya. Cuma mungkin buat teman-teman motivasi buat teman-teman yang lain kayak gitu. Istilahnya biar enggak Jadi salah jalan lah. iya, niate. Jika kau mencintai seseorang,
itu ada batasnya harus gitu. Oh berarti berawal dari seseorang jadi ya? Iya toh. Orang yang berarti secara Dia nggak seperti langsung. Gus Dur itu. Kalau dia tuh gak ada niatan jadi presiden, tapi dia disuruh orang, ya dia mau. Walaupun beliau pernah berkata begini, kalau saya disuruh masuk api, ya saya mau masuk api. Itu aja kok repot katanya. Bukan sama yang tua. Guru ya guru. Kalau Gus Dur itu guru. Ya saya disuruh, yus. Disuruh siapa? Yus melok wis, tapi gak ada niatan. Disuruh sama seseorang yang dia kagumi. Gitu. Kiai kan? Ya, Apa? Pak Yai juga bilang, Pak Yon. sampai no, wis boyongan sudah di kuliah, mulai pernah. Oh, lali apa kuliah ini, pokoknya kuliah. Bukan tak kue. Apa penting dapat sarjana, tapi susah. Masih penasaran. Salah satunya Pak Kiai. Di Bali itu pasti ada lagi toh. Ya kok teko kabeh. Iya loh. Mungkin bisa buat pelajaran untuk kita. Gak tuh, aku tahu. lebih ke sini aja. Iya, ketika kamu mencintai seorang itu batasi. Seneng malah tapi batasi. Jangan langsung kabeh seneng. Bahkan mencintai seorang orang tua itu harus dibatasi. Jadi Iya jangan toh. over lah ya. Lah. Ketika mencintai Cinta seorang. kasih itu ada Menukil batasnya. dawuhnya Gusmus itu cintailah seseorang itu sewajarnya dan bencilah seorang itu sewajarnya. Cinta kasih itu ada batasnya. Jadi nggak boleh berlebihan dalam membenci, dalam mencintai. Karena suatu saat nanti kita tidak tahu orang Nah. yang kamu benci itu adalah orang yang bakal membantu kamu. Nah. Orang yang kamu cintai akan menjadi orang yang paling menyakiti.